Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Kepala SMP Negeri 2 Ngawen, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Ngawen. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga dapat berkumpul pada acara Kombel pada siang hari ini. Sebelumnya saya mohon diri, bukan berarti di sini saya mampu bisa atau lebih bisa, tapi di sini saya hanya kita belajar bersama. Saya mengimbaskan apa yang saya dapat di pelatihan waktu di Solo kemarin. Waktu di Solo kemarin membahas tentang asesmen pembelajaran. Jadi lebih membahas tentang asesmen pembelajaran. Untuk asesmen pembelajaran sendiri, prinsip asesmen pembelajaran itu ada 3. Yang pertama itu objektif, yakni penilaian yang berdasarkan info faktual atas pencapaian perkembangan hasil belajar. Yang kedua adalah edukatif, yaitu umpan balik bagi peserta pendidik orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran. Yang ketiga adalah berkeadilan. Jadi penilaian ini tidak bias atau tidak berdasarkan latar belakang, identitas, dan tidak ada kebutuhan khusus. Selanjutnya adalah teknik-teknik instrumen. Teknik-teknik instrumen ada beberapa. Yang pertama itu adalah observasi, terus ada kinerja, ada proyek, tes tertulis, tes lisan, portofolio, dan teknik-teknik lainnya. Jadi untuk teknik instrumen itu yang biasa kita lakukan selama ini, saya lebih ke tes tertulis ataupun tes lisan. Untuk yang lainnya belum pernah melakukan. Untuk yang jenis asesmen sendiri itu ada 2, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu asesmen formatif awal pembelajaran atau yang biasa disebut dengan diagnostik, dan yang kedua itu asesmen formatif proses pembelajaran. Untuk asesmen formatif itu digunakan untuk dengan tujuan memperbaiki proses pembelajaran. Jadi setiap KD atau TP itu bisa digunakan untuk melakukan asesmen formatif. Dan yang kedua itu asesmen sumatif. Asesmen sumatif sendiri itu untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Selanjutnya adalah instrumen asesmen. Instrumen asesmen sendiri itu ada 4. Yang pertama yakni itu rubrik. Rubrik sendiri itu adalah pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja. Sementara itu, yang kedua adalah catatan anekdot. Catatan anekdot ini adalah catatan singkat. Misal kita meneliti anak didik, kita mempunyai catatan-catatan khusus tersendiri. Yang kedua adalah checklist. Checklist nanti anak-anak kita menyediakan ke ada keterangan-keterangan, nanti kita tinggal checklist. Checklistnya keterangannya bisa berupa data informasi, data diri, dan karakteristik belajar. Yang keempat adalah grafik perkembangan. Grafik perkembangan ini adalah menggambarkan tahap perkembangan belajar peserta didik. Dan itu pengertian singkat
atau dari asesmen. Kemarin setelah mendapatkan dari Solo, ada proses aksi nyata berupa melakukan asesmen di dalam kelas. Kebetulan kemarin saya melakukan asesmen di kelas 7B. Di kelas 7B dengan materi menulis dan membaca aksara Jawa. Jadi praktik baik yang saya lakukan dengan judul Asikuin Aja. Nah, apa itu Asikuin Aja? Asikuin Aja adalah asesmen pembelajaran dengan menggunakan kuisis dan dengan materi aksara Jawa. Jadi saya singkat Asikuin Aja. Jadi nanti memanfaatkan kuisis dalam pembelajaran aksara Jawa. Tujuan pembelajaran dari materi kemarin adalah mampu menulis dan membaca teks aksara Jawa dengan indikator pembelajarannya, yaitu 1. Menulis teks menggunakan aksara Jawa dan membaca teks bacaan aksara Jawa. Saya mengambil praktik baik ini berlatar belakang karena 1. Saya sebagai guru belum pernah melakukan asesmen formatif awal. Jadi selama ini saya jujur Bapak Ibu, jadi belum menggunakan formatif awal, hanya kira-kira saja, oh anak ini seperti ini, anak ini seperti ini. Dan ternyata itu salah. Setiap memulai TP, kita harus melakukan asesmen formatif awal untuk mengetahui seberapa anak siap menerima pembelajaran kita. Dan yang kedua, selama ini saya hanya melakukan asesmen sumatif saja, seperti contohnya asesmen asesmen di akhir. Saya jarang menggunakan ulangan harian karena saya lebih menggunakan penugasan saja. Dan yang ketiga, saya belum pernah menggunakan aplikasi kuisis dalam materi aksara Jawa. Sebelumnya saya pernah menggunakan materi kuisis itu pada materi kita Kencana itu pada kelas 7, dan untuk materi aksara Jawa saya belum menggunakan aplikasi kuisis. Dan yang selanjutnya saya mengkombinasikan antara aplikasi kuisis dengan aplikasi Palawa. Jadi aplikasi Palawa itu font yang digunakan untuk menulis aksara Jawa. Oke, saya tadi melakukan langkah-langkah atau alur ini menggunakan alur STAR. STAR itu yang pertama dengan melihat situasi, tantangannya yang dihadapi apa, selanjutnya ada aksi, dan yang keempat adalah refleksi. Tadi situasi atau latar belakang yang mendasari melakukan aksi nyata asesmen kemarin. Dan yang tantangan yang saya lakukan, tantangan yang saya dapati ketika melakukan aksi nyata di kelas kemarin, itu saya belum bisa memanajemen waktu dengan baik. Kemarin saya membuat asesmen itu ada 3 dalam satu kali pertemuan. Ada asesmen awal, asesmen formatif awal, asesmen formatif proses, dan sumatif. Tetapi kemarin ada kendala dan kebetulan kemarin jam pertama, jadi waktunya terpotong lumayan lama. Jadi kemarin untuk asesmen sumatifnya itu ada di pertemuan kedua. Dan kemarin karena menggunakan kuisis sempat kesulitan mengakses internet di kelas 7B. Jadi pada akhirnya kemarin dibantu sama Bu Dono menggunakan tethering HP pribadi, tapi masih bumot. Terus yang ketiga, tantangan yang saya hadapi perlu ketelitian yang khusus dalam mengombinasikan kuisis dan dengan aplikasi Palawa. Jadi kemarin saya membuat
soal di kuisis itu menggunakan aplikasi terlebih dahulu, lalu saya snipping itu saya copy di kuisis. Dan yang keempat adalah membuat pilihan jawaban yang variatif, apalagi ada pilihan ganda. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, saya melakukan aksi. Yang pertama adalah saya melakukan asesmen formatif awal dengan cara game tebak-tebakan. Jadi anak-anak menebak aku sopo di dalam itu. Jadi saya menayangkan beberapa gambar aksara Jawa untuk pemahaman awalnya. Ternyata alhamdulillah sebagian anak bisa menebak aksara Jawa tersebut. Selanjutnya saya melakukan asesmen formatif proses dengan aplikasi kuisis. Sebelum melakukan penilaian di aplikasi kuisis, saya menayangkan beberapa materi-materi yang saya ambil dari YouTube. Jadi saya tayangkan dengan lagu-lagu Hono Coroko itu dengan lagu-lagu Tanjung Perak. Jadi anak-anak, tapi sayangnya anak-anak tidak tahu lagu Tanjung Perak, jadinya kurang tertarik anak-anak yang kemarin. Setelah itu kesulitannya kemarin anak-anak belum mempersiapkan materi aksara Jawa. Jadi banyak yang belum punya catatan aksara Jawa. Jadi waktunya terpotong karena mereka mau menulis terlebih dahulu. Setelah itu saya melakukan penilaian dengan aplikasi kuisis menggunakan tadi kombinasi dengan huruf Pallawa. Untuk refleksinya kemarin lumayan. Setelah akhir pembelajaran gimana senang tidak dengan pembelajaran yang seperti itu. Ternyata anak-anak lumayan antusias dengan materi aksara Jawa karena dengan adanya tadi permainan kuisis walaupun sempat terkendala internet. Dan untuk yang kedua, meningkatnya hasil belajar siswa. Setelah itu asesmen saya dengan adanya kemarin pelatihan di Solo, saya baru tahu kalau asesmen formatif awal itu dilakukan setiap awal memulai tujuan pembelajaran yang baru. Jadi setiap kita memulai tujuan pembelajaran baru harus melakukan asesmen formatif awal. Dan selanjutnya Pekas Jawa dan kepala sekolah yang berkontribusi penting dalam tercapainya. Karena sebelum saya melakukan asesmen di dalam kelas, saya melakukan diskusi dengan kemarin ada Bu Tutik sama Bu Nanda untuk meminta pendapat bagaimana baiknya, dan juga ada dari masukan dari Pak Wawan selaku kepala sekolah. Setelah itu ada pelaksanaan asesmen. Nah, ini sedikit tayangan yang ada anak-anak menebak aku sopo. Jadi anak-anak menebak ini kira-kira gambar apa gitu, Bapak Ibu. Ini anak-anak melakukan kuisis. Tapi sayangnya kemarin kuisisnya saya ulangi 2 kali di rumah dan di sekolah dan di rumah, karena di sekolah terkendala internet, jadi saya ulangi di rumah, anak-anak mengerjakan ulang dengan HP-nya masing-masing. Sampun, mungkin dari Bapak Ibu, Pak Wawan ada masukan untuk saya biar saya bisa merefleksikan kegiatan yang saya dapatkan selama ini. Sampun Pak Lanjut.